Halo YouTube. Selamat malam. Ini tengah malam. Eh, kita akan bahas sekali lagi teknikal ya. Apa bedanya supply demand dan support resistance? Sudah pernah saya bahas, cuman kita akan lebih spesifik lagi. So, to the chart. Oh ini. Apa bedanya support resistance dan supply and demand? Kedua-duanya adalah batas, ya batas. Dan apakah sama? Depend. Tergantung. Gini, kalau Anda pakai strategi di luar price reading ya, di luar price action, price reading, itu keduanya itu sama-sama batas. Tapi kenapa di price reading kita memisahkan antara support resistance dan supply demand? Itu karena supaya mempermudah nanti. Oke, let's see. Ini ya. Supply demand itu sama dengan support resistance. Dalam tanda kutip, ya, ini adalah batas. Contoh ini. Ini apa itu support resistance? Titik harga di mana dari sejarah harga pernah berbalik. Sederhananya seperti itu di sini. Nih. Nah, supply demand SND equilibrium. Di sini harga stabil, lalu muncul ketidakseimbangan sur. Nah, sideways-nya ini itu SD. So, lihat, kalau Anda lihat ini SR secara tradisional, kalau harga dari bawah ke atas di sini sudah nyari sinyal sell ya. Dari sini sudah nyari sell. Nah, pertanyaannya, kapan SR ini di break? Gitu. Kan orang yang pakai SR ya kira-kira orang yang trading pakai SR entry-nya di area sini gitu kan. Nah, pertanyaannya, kira-kira di area sini itu kira-kiranya toleransinya itu berapa pip kira-kira? Nah, toleransinya itu berapa pip? Toleransi ya. Jadi kalau lebih itu berapa pip, kalau kurang itu berapa pip. Nah, kan cenderung bingung kan. Kalau area support resisten itu area gitu. Kalau ngomong area. Nah, pertanyaannya, kalau SR adalah sebuah area, itu toleransinya berapa pip? Apakah seperti ini sudah menyentuh SR? Apakah seperti ini sudah menyentuh SR? Apakah seperti ini sudah break SR? Berapa pip? Breaknya berapa pip? Nah, kalau Anda pakai strategi yang bukan price reading, itu kemungkinan nggak masalah. Tapi kalau price reading, 1 pip itu dihitung break ya break. Nah, kalau supply demand ya memang area dan terukur. Kalau Anda di price reading ya, kalau strategi yang lain saya nggak tahu. Kalau di price reading ya, kenapa kita membedakan SR dan SD supaya lebih mudah? Kalau SD ya, supply demand, breaknya sampai kapan? Tersentuhnya dari mana? Nah, kalau SD di sini sudah tersentuh.
Kalau seperti ini belum tersentuh. Nah, breaknya seperti apa? Apakah seperti ini sudah break? Breaknya itu ketika satu pip saja itu bablas, dia break. Break ya, break. Oke, satu pip aja udah break. Nah, beda strategi, beda pemahaman lah ya. Kedua-duanya itu sama batasnya. Tapi kenapa kita bedakan kalau Anda pakai price reading ya? Price reading non pola. Kenapa dibedakan? Karena supaya lebih mempermudah. Oke. Kita lihat di chart. Kita tanda SR. SR seperti ini. Di sini juga ada SR. Di yang bawah, di sini. Zona supply demand yang kuat itu adalah yang bertumpu dengan SR. Di sini. Nah, ini juga zona supply loh. Ini juga zona supply. Compression up. Tuh. Kayak gitu. Basically segini. Ini juga zona SD. Ini juga zona SD. Ini juga zona SD. Ini. Ini juga zona SD. Break up, compression. Saya tandai pakai rectangle yang warna kalau SD dan SR disamakan akan bingung kalau Anda price reading. So, oke. Ingat, SR yang kuat, SD yang kuat adalah yang bertumpu dengan SR ya. Oke. Let's read. Kita punya sejarah seperti ini. Nah, look. Equilibrium up dengan momentum up, zona terbentuk, zona SD terbentuk. Ini akan jadi tahanan up. Nah, membentuk benteng up, equilibrium down. So downnya kemana? Ke equilibrium yang bawah dan tertembus. Ini tertembus. Oke, tertembus. Sampai mana? Sampai sini. Tertahan oleh supply demand yang ini. Zona supply yang ini belum jebol. Lalu retrace naik ke area mana?
ada area supply. Tertahan di SD. So, di sini gontok-gontokan. Oke, look. Di sini gontok-gontokan ya. Kenapa di sini gontok-gontokan? Karena terkurung oleh dua zona ini. Anggap ini zona perang. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Nah, gitu. Serang down, ada serangan dipukul lagi dari bawah. Naik, tapi reject. Lalu akhirnya menangnya di mana? Di candle ini. So, zona ini sudah tertembus. Diganti dengan pink. Wes, pink. Ups. Oke. Tertembus. Nembusnya kemana? Ke sini. So, kan ada dua SR kan ya, dua SR yang kuat, ini dan yang ini. Nah, di sini tidak ada, ya bukannya tidak ada sih. Lihat, naik, break, lalu retrace. Jadi power SR yang ini itu pindah ke sini, gitu. SR yang ini pindah ke SR yang ini. SD. Jadi ketika break retrace ini ke sini. So, kelihatan kan kuatnya, ke sini kuat, ke sini kuat. Nah, di sini juga SD. Ada zona demand di sini. Tapi hanya break. Kenapa? Kok nggak ada reaksi kuat? Ya simple aja. Karena ya memang bukan kuat. Kuat tidaknya SD dilihat dari mana? Ya lihat dari zona di kiri yang ketembus. So break ke mana? Ngebreak ke sini. Ini break juga. Tapi retrace panjang ke atas. Ke zona. Ini tadi ketika dari atas ada zona drop, base drop, candle kejepit ke sini. Nah, ketika blue, ini zona SD. Nah, lalu retrace ke atas, lanjut ke bawah lagi. Ini juga ada zona lagi sini, seperti ini. So, retrace ke atas, masih tertahan. Ini zona besar. Ada yang bilang ini FTR. So, tertahan, dan kembali menyerang demand di bawah. Di sini demand tertahan, iya tertahan, tapi kuat tahanannya di area ini. Demand yang bawahnya kenapa kuat? Lihat SR-nya. Oke. SR SD itu di price reading dibedakan berdasarkan ya bentuknya. Tapi cuman di teknik-teknik yang lain kemungkinan akan sama, karena ya memang benar sama-sama tahanan. Cuman untuk keperluan mempermudah analisa di price reading itu kita bedakan. Tahu ya? Nah, Anda tahu nggak bedanya pagar dan tembok? Sama-sama tahanan loh. Ya nggak? Sama-sama tahanan loh. Pagar tahanan, tembok juga tahanan. Nah, keduanya benar akan menahan harga. Tapi cuman untuk lebih mempermudahnya itu tuh pakai
price action untuk mempermudah. Oke. Hadir ya 22 Juli. Belajar bareng-bareng. Thank you. Itu aja. SR dan SD.